Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 12 SMK Syed Insan Perjuangan Mojo Agung. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Saya harap semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita, terutama aktivitas belajar, beribadah dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran PABP kelas 12. Meskipun kita belajar masih daring kembali, tetapi saya harap semuanya tetap semangat mengikuti pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, serta tugas-tugas juga dikerjakan dengan baik. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan bab 6 PABB kelas 12. Temanya yakni meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Dengan peta konsepnya adalah ihsan, yaitu dengan cara membaca Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83 dan hadis tentang ihsan. Kemudian menghafal Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Kemudian menganalisis Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83 dan hadis tentang ihsan dan manfaat hikmah dan juga manfaat dari ihsan, sehingga diperolehnya perilaku, sikap dan perilaku ihsan. Itu anak-anak beta konsep untuk bab 6 meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita masuki pembahasan di bab 6 ini. Yang pertama adalah perintah berlaku ihsan. Dari sisi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata atau fiil hasuna yahsunu hasanan, yang artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, rawahu Muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu. Nah, itu kutipan dari hadis Rasulullah, percakapan beliau dengan malaikat Jibril. Jadi, ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa beribadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum atau aktivitas sosial. Jadi garis besarnya pengertian dari ihsan adalah kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Ya, jadi kita diawasi oleh Allah ibadah kita ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar. Kalau kita tidak mampu untuk membayangkan tersebut, maka hal yang perlu kita terapkan adalah kita bayangkan bahwa Allah ini melihat perbuatan kita, ya kan? Jadi Allah adalah zat yang maha melihat, yang maha mengetahui, sehingga apapun perbuatan kita pasti oleh Allah akan diawasi. Itu yang perlu kita terapkan. Itu adalah garis besar dari ihsan.
Selanjutnya kita akan membaca dengan tartil ayat Al-Quran dan terjemahnya yang mengandung perintah berlaku ihsan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan agar kita berbuat ihsan. Salah satu ayat yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan perintah ihsan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83 berikut ini. Baik anak-anak, saya bacakan, silakan diikuti dengan seksama. Bisa kalian perhatikan dari PDF yang sudah saya share ya dulu. Itu bisa kalian lihat dari situ juga. Baik, saya akan bacakan ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Shadaqallahul azim al-ayah. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Itu adalah Al-Quran surah Al-Baqarah, surat keberapa tadi anak-anak? Ya betul, surat kedua ayat 83. Yang berikutnya adalah penerapan tajwid dari Al-Quran surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 83. Yang pertama, lafal Israila. Ini hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Alasannya apa? Karena ada mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kalimat. Yang kedua, lafal wabil walidaini. Hukum bacaannya adalah mad layin. Karena apa? Karena fathah diikuti huruf ya sukun. Yang selanjutnya adalah ihsanan. Hukum bacaannya adalah mad iwad. Kalau kita baca ihsana, karena tanwin fathah dibaca waqaf. Itu cuplikan dari bacaan hukum tajwid dari Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Setelah kita mempelajari hukum bacaan dari Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83, berikutnya adalah kosakata baru. Yang pertama, lafal akhadna memiliki arti kami mengambil. Yang kedua, lafal mitsaqo artinya janji. Kemudian lafal la ta'buduna artinya kamu tidak menyembah. Kemudian lafal illallah artinya selain Allah. Kemudian lafal ihsanan artinya berbuat baik. Wazil kurba artinya kerabat.
Wal yatama artinya dan anak-anak yatim. Wal masakini dan orang-orang miskin. Kemudian waqulu katakanlah. Anak-anakku sekalian, itu sedikit mengenai kosakata baru dari Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Nah, setelah itu kita lanjutkan kepada tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, amal kebajikan tertinggi karena melalui kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menyebut hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat atau kaum keluarga, yaitu berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut hak orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak yatim dan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebut anak yatim daripada orang miskin karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim karena masih kecil belum sanggup untuk itu. Setelah memerintah untuk berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim dan orang miskin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Tanpa ruh itu, sholat tidak ada maknanya apa-apa. Orang-orang Bani Israel mengabaikan ruh tersebut dari dulu hingga turun Al-Quran, bahkan sampai sekarang. Demikian juga dengan zakat. Kewajiban zakat bagi kaum Bani Israel juga mereka ingkari. Hanya sedikit orang-orang yang mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Musa dan pada setiap zaman. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ini menunjukkan kebiasaan orang-orang Bani Israel dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangkang. Sehingga tersebarlah kemungkaran dan turunlah azab kepada mereka. Hadis yang terkait dengan perintah berbuat ihsan juga banyak sekali. Setiap hadis yang mengandung perintah berbuat baik kepada sesama manusia, melarang berbuat kerusakan, atau perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan perintah berbuat ihsan. Di antara hadis yang dengan tegas menyatakan agar kita berbuat ihsan adalah sabda Rasulullah SAW berikut. An Sadad bin Aus anna Rasulullah SAW qala Inna allaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qatlah wa idza dhabahata la wal yuhidda ahadukum tafratahu wal yufrih dzabihatahu rawahu Muslim. Yang artinya dari Shaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu telah membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya. Dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah menegaskan bahwa sikap dan perilaku ihsan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua bidang kehidupan. Pada surat Al-Baqarah terdapat contoh pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlakuan ihsan. Lebih lanjut, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan contoh lain tentang cara berlaku ihsan. Jika harus membunuh dalam peperangan ya maksudnya, maka harus dilakukan dengan baik. Dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala
bukan karena dendam atau yang lain, dan tidak pula menganiaya. Bahkan jika musuh menyerah, maka tidak boleh dibunuh. Kemudian pada bagian akhir dari hadis, Rasulullah SAW mengajarkan cara berlaku ihsan kepada binatang dengan menjelaskan adab menyembelih, yaitu agar pisau ditajamkan dan binatang yang mau disembelih pun dibuat senang dengan memberikan makan yang cukup. Jika binatang saja harus diperlakukan demikian, apalagi sesama manusia. Ya kan anak sekalian ya. Baik, itu saja perjumpaan kita pada siang hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita minggu depan, insya Allah ya. Untuk tugas kalian adalah carilah beberapa ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan perintah ihsan yang belum disebut dalam bab ini. Jadi carikan saja satu ayat Al-Quran mengenai ihsan dan satu hadis mengenai ihsan. Ditulis lafalnya, surat apa, ayat berapa, kemudian sama artinya. Begitu pula dengan hadisnya. Ditulis hadisnya, lafalnya apa, kemudian artinya juga apa. Jadi ada dua ya, satu hadis, satu ayat Al-Quran. Mengenai apa? Mengenai perintah ihsan atau berbuat baik. Jadi kalian cari ayat atau hadis yang isinya tentang perintah berbuat baik. Berarti itu adalah dalil mengenai perintah ihsan. Baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kondisinya, tetap terapkan 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dimanapun kalian berada. Tetap konsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Istirahat yang cukup, jangan begadang ya. Dan tetap di rumah saja. Tugasnya dikumpulkan kepada saya maksimal pukul 9 malam ya. Pukul 21.00. Dikerjakan di buku tulis seperti biasanya. Kemudian difoto dan dikirimkan ke WhatsApp saya. Baik anak-anakku, terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin. Kalau ada kurangnya Bapak mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.